Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom terkait penyelundupan 179 kokain yang ditemukan di perairan sekitar Pelabuhan Merak, Banten. Saya akan berbincang dengan Kabiro Humas dan Protokol BNN Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono. Halo, selamat sore Pak Pujo. Bisa mendengarkan suara saya Pak Pujo? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Waalaikumsalam Pak Pujo. Pak Pujo, ini kita butuh informasi terkait, walaupun ini mungkin Pak Pujo sudah mendapatkan informasi dari TNI Angkatan Laut terkait dengan penemuan ini. Kami butuh informasi itu lagi. Sebenarnya seperti apa kronologi penemuan kokain ini, Pak? Berdasarkan informasi dari TNI Angkatan Laut bahwa hari Minggu, sekitar pukul 12.30 saat patroli Angkatan Laut Sanggung berpatroli menemukan empat benda mencurigakan yang terapung sekitar Pelabuhan Merak, terbungkus plastik dengan koordinat antara 05 derajat 55 detik dan derajat 58 dan 105 derajat 59 menit dan 12 detik bintang timur ya. Kemudian ditemukan tadi pukul 12.30, kemudian dibawa oleh kapal tersebut dan dihubungi BNP Banten. Dan oleh BNP Banten dicek ternyata adalah kokain. Pak, kalau melihat dari titik koordinatnya sendiri, Pak Pujo, apakah ini juga lintasan yang dilalui oleh kapal feri untuk penyeberangan, Pak Pujo? Jadi kita tentu saja kalau melihat tadi di barang itu ada di tengah laut, ya, kemudian ada juga lokasi yang sebagai titik tandanya diperkirakan akan ada nanti orang yang menjemput mencari lokasi tersebut karena ada pelampungnya, ada titik tandanya. Itu yang kita perkirakan. Tetapi siapa yang melemparkan barang tersebut di perairan Merak itu yang tentu saja masih akan kita dalami. Berarti selain barang bukti berupa bungkusan kokain itu sendiri, tetapi ada pelampung juga di situ ya Pak ya, yang disiapkan oleh pelaku. Nah ini Pak, apakah ini modus baru dengan menghanyutkan atau dibuang terapung begitu Pak? Kita melihat untuk saat ini di tahun 2022 ini memang pertama kali kita melihat modus dilempar pelampung. Tapi sebelum ini pernahkah ditemukan Pak, mungkin di perairan laut lainnya terkait dengan penyelundupan seperti narkoba dan lain sebagainya begitu Pak? Yang menarik sebetulnya bukan itu. Yang menarik adalah jenis barangnya. Jadi jenis barang kokain ini adalah asli tumbuh di pedalaman Amerika Selatan. Banyak tumbuh di pegunungan Andes ya, dan di Colombia dan lain-lain, ini yang tumbuh sana. Dan itu memang sumber kokain adalah dari sana. Untuk Indonesia memang saat ini tahun sebelumnya memang kokain itu ada, tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Ini temuan pertama adanya kokain dalam jumlah yang besar, yang bukan oleh laut. Oleh karena itu tentu saja kita sangat berterima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang tadi oleh Wakasal, oleh Letnan Jenderal Ahmad Heri Purwono yang bekerja sama, melakukan bersama dan mendikbuti berantas Brigjen Kennedy dari TNI. Oke, tetapi sejauh ini bagaimana Pak untuk pengamanan jalur laut sendiri? Melihat sudah ada kejadian seperti ini, apakah semakin diperketat atau justru hal ini cukup sulit dilakukan untuk pengamanan melihat bahwa perairan di Indonesia ini cukup luas? Tentu saja kalau kita melihat tadi, selain kita melakukan sinergitas koordinasi kerjasama dengan lintas sektoral di Indonesia, kita dengan Angkatan Laut, ya, kemudian Bakamla, dengan Bea Cukai dan lain-lain,
memiliki kapal-kapal yang bisa sampai ke high seas di jauh lepas pantai. Ini kita juga perlu bekerjasama dengan negara-negara yang memang secara tradisional memproduksi ya rakyatnya memiliki tanaman Erythrosiloncoca yang kemudian dimudahkan menjadi kokain. Ini perlu kerjasama yang baik dengan negara-negara di Amerika Latin. Tapi kalau melihat dari karakteristik dari kokain ini, walaupun tadi Bapak mengatakan bahwa memang tidak terlalu cukup banyak digunakan di Indonesia, tetapi dari karakteristik kokain ini seperti apa, Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Nah, kalau kokain ini termasuk narkoba yang bagus, makanya harganya salah satu yang paling mahal, lebih tinggi daripada sabu, ya. Jadi ya sedikit lebih tinggi daripada heroin. Dan itu memang menjadi perhatian kita bahwa artinya barang tersebut jika memang untuk dalam negeri Indonesia, artinya kita juga menjadi peran daripada sindikat-sindikat dari yang memiliki jaringan dengan sindikat di Amerika Latin. Tetapi efeknya sendiri apakah sama dengan narkoba lainnya, Pak? Kokain itu narkoba yang kalau istilahnya high class lah seperti itu ya. Jadi memang kalau kita sampaikan pada masyarakat nanti kita berharap kita memberikan pengetahuan. Yang penting ini bahwa BNN bekerja sama dengan stakeholder terkait lainnya, dengan Polri, dengan aparat penegak hukum lainnya juga selalu memaksimalkan bagaimana jangan sampai yang kemarin kita menjadi pasar daripada sabu, kemudian NPS, sampai menjadi kokain juga. Yang lama sebenarnya sudah barang ada di Indonesia. Dan jumlah kecil aja yang ada. Kembali lagi soal sindikat ini, Pak. Ini kan tentunya cukup menarik, Pak. Dihanyutkan di laut begitu, nanti ada yang mengambil di koordinat tertentu. Kalau dari kacamata BNN sendiri, ini apakah memang mereka ini sepertinya sudah biasa begitu? Karena saya baca juga ada yang sempat mereka melihat terkait dengan pasang surut laut, arah angin dan lain sebagainya. Apa betul itu, Pak? Tentu saja perlu pendalaman ya. Masalah pasang surut, arah angin dan lain-lain ini yang lebih memahami adalah institusi yang banyak bergerak di kelautan ya. Satunya AL dan lain-lain, ini arus lautnya ini mengarah kemana dan lain-lain ini yang harus banyak kita mendalami lebih lanjut. Oleh karena itu kita tidak terlalu dini untuk memang arahnya mau kemana. Kita yang jelas memang arus laut di sekitar itu ada. Artinya arah arus laut yang di Merak itu dari arah mana, posisi di lapangannya kan tentu saja kita lihat dulu. Dan tentu saja itu tidak gampang untuk menjelaskan ke masyarakat posisi lapangan itu seperti apa, kemudian arah kecepatan arus lautnya seperti apa. Ini yang perlu tentu saja pendalaman lanjut. Yang paling penting bahwa kita dengan temuan itu berarti ada indikasi bahwa ada upaya dari sindikat yang berusaha untuk memasok kokain. Tapi selanjutnya untuk kokainnya ini sendiri bagaimana, Pak? Bagaimana cara menelusurinya? Apa yang akan dilakukan oleh BNN? Mungkin saja dari hasil lab itu seperti apa, Pak? Apakah bisa diketahui dari mana asal dari kokain ini, Pak? Tentu saja ada sidiknya, zatnya. Seperti contohnya namanya ganja yang ada di Aceh dengan ganja di India ini bisa berbeda karena adanya kapasitas tinggi itu menyebabkan barang menjadi berbeda kandungannya. Seperti itu. Walaupun secara besarnya sama tapi ada ciri-ciri tertentu yang bisa membedakan barang ini dari mana. Labnya kemampuan daripada laboratoris chemisnya itu juga menyebabkan kemurnian barang dan lain-lain itu juga beda.
Kemudian ada lagi tentu saja ciri-ciri yang selalu ditinggalkan oleh indikator itu. Mereka memiliki ciri-ciri yang ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Dan tentu saja itu kalau kita harus lacak barang dan lain-lain, ini kita banyak berkoordinasi dengan negara-negara di Amerika Latin. Kita berencana untuk beberapa hari ke depan kita untuk ke daerah-daerah tersebut, antara lain ke Argentina, ke Ekuador, Panama, dan untuk melihat dan memperdalam koordinasi antara negara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Tapi sejauh ini sudah ada Pak hasil penyelidikan untuk sementara waktu melihat mungkin dari ciri-cirinya dan lain sebagainya Pak? Nah, ini masih terlalu dini ya, saya juga belum melihat barangnya. Yang saya lihat itu informasi foto-foto. Jadi nanti kalau barang ini sudah kita lihat ya, dan resmi bahkan dan lain, tadi kan baru press release mengundang BNN, dan BNN tadi membawa ahli kimia kita, ya ahli lab kita, untuk mengecek secara laboratoris bahwa itu menunjukkan pada masyarakat bahwa benar itu adalah kokain dengan jumlah kurang lebih yang tadi disampaikan, 100 kilogram dan lain-lain, dan itu merupakan press release resmi dari Komando Armada 1 bersama BNN. Jadi ini benar totalnya yang berbicara adalah tadi dari Pak Kasal, yaitu Bapak Ahmad Heri Purwono. Berarti benar bahwa totalnya sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 1,2 triliun Pak? Ya, ini harga kalau dijual kecil-kecil ya. Tapi kalau dijual dalam bentuk gross barang-barang, tentu saja harganya lebih rendah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bagi kecil tentu saja beda dengan harga dijual per kilo dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak Brigjen Pol Sulistyo Pujuhartono sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita sama-sama berharap bagaimana nanti hasilnya, apakah bisa terlacak siapakah yang melakukan hal ini. Tentunya sangat bergantung sekali dari penyelidikan yang dilakukan oleh BNN sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Baik Pak.